Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta kegiatan penyuluhan anti korupsi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Korupsi, apa sih itu korupsi? Jadi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio. Itu berasal juga dari kata kerja corrumpere, yang artinya apa? Artinya itu bermakna busuk, kemudian rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan juga menyogok. Jadi jangan heran kalau beberapa kegiatan yang sering terjadi saat ini itu dapat dikatakan dengan korupsi. Dan korupsi sebagian besar juga melibatkan dua sektor, yaitu pemerintah dan sektor swasta, dan juga masyarakat sipil yang menjadi korban. Kemudian ada segitiga penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama adanya pressure. Tentu karena adanya pressure ataupun tekanan dari dalam diri seseorang, bisa jadi dari instansi atau mungkin karena sistem dalam tanda petik. Selanjutnya ada juga dari eksternal. Lalu yang kedua adanya opportunity atau adanya kesempatan, di mana seperti yang kita tahu yang namanya manusia itu selalu kurang dan kurang. Jadi ketika ada kesempatan untuk menambah kekayaan mungkin ya, maka jadi muncullah kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lalu yang berikutnya adalah rasionalisasi, di mana perlahan-lahan seseorang merasa bahwa tindakan ini dibenarkan. Contohnya adalah seperti mencontek yang sering terjadi pada anak-anak sekolah dasar sampai anak-anak bahkan mahasiswa. Selanjutnya, yang namanya tindak pidana korupsi itu terbagi jadi beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yaitu mulai dari kerugian keuangan negara yang pertama, di mana ada mungkin kebijakan yang dihasilkan seperti tender, kemudian tiba-tiba mungkin di situ ada suap menyuap, hingga terjadilah tindak pidana korupsi, di mana ternyata dalam pelaksanaan pelanggaran ataupun pelaksanaan kegiatan terhadap kebijakan-kebijakan seperti mungkin pengaspalan, kemudian pembangunan, dan sebagainya, terjadi suap menyuap, gratifikasi, dan sebagainya, atau bahkan perbuatan curang di mana saat itu spesifikasi dari yang direncanakan pada saat pengaplikasiannya atau di lapangannya itu berbeda sekali. Lalu yang berikutnya adanya penggelapan dalam jabatan. Ini biasanya sering kita dengar ya, yang namanya istilahnya itu kalau nggak salah orang dalam, dimana dengan adanya orang dalam akan memudahkan kita untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Lalu ada pula pemerasan dan juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu tadi merupakan beberapa bentuk tindak pidana korupsi. Lalu berikutnya, dampak korupsi itu apa sih? Kita kenal jauh sekali, banyak sekali bahkan dampak-dampak dari korupsi ini. Yang pertama, terhadap ekonomi justru akan menghambat pertumbuhan. Karena apa? Dengan adanya korupsi, ekonomi kita menjadi kacau balau karena banyak keuangan negara yang akhirnya tidak masuk kepada posnya masing-masing. Lalu menurunkan tingkat investasi, di mana investor pun karena melihat banyaknya korupsi yang terjadi, ya maka malas untuk melakukan investasi dalam negeri kita. Lalu menambah beban transaksi, lalu sarana dan prasarana berkualitas rendah. Tentu karena banyaknya korupsi sehingga ya kita ketahui di beberapa sudut jalan mungkin di beberapa daerah banyak yang tidak seperti seharusnya. Lalu meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Tentu itu sering terjadi kita lihat. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena hak-hak yang miskin justru diambil alih oleh mereka-mereka yang berada di papan atas atau bahkan di dalam lingkungan stakeholder. Lalu terhadap budaya akan berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat. Kenapa? Karena perilaku masyarakat menjadi semakin ingin untuk memuaskan dirinya dalam bentuk kekayaan. Lalu tidak disiplin dan tidak patuh terhadap peraturan. Selanjutnya, dampak lainnya adalah menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Nah, sehingga ini semua membuat suatu biaya sosial yang sangat tinggi. Nah, itu tadi adalah pemaparan terkait dengan materi dasar anti korupsi. Diharapkan kedepannya kita semua mampu memerangi tindak pidana korupsi, bahkan dimulai dari dalam diri kita masing-masing, dengan berperilaku disiplin dan juga bersedia untuk selalu mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.